Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bitkom Bincang Komunikasi. Masih dari ruangan Buleleng Comment Center bersama Liana dan juga rekan saya Ayu Tresna di dalam Bitkom, yaitu sebuah podcast resmi dari Pemkab Buleleng yang akan menjawab seluruh rasa ingin tahu dari sahabat Buleleng tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Jadi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu pemuda pelopor di bidang pendidikan. Jadi Buleleng ini sudah terkenal sekali ya dengan generasi muda yang memberikan banyak sekali prestasi, itu baik di bidang pendidikan, pariwisata maupun lingkungan. Jadi sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan kembali nih kepada sahabat Buleleng untuk terus memenuhi kebutuhan air mineralnya dengan mengkonsumsi Buleleng dari Buleleng untuk Buleleng. Oke Ayu, boleh kita sapa dulu narasumber kita? Baik, sahabat Buleleng, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan sebelum lanjut kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita. Beliau adalah Igede Yudi Antara SPD, seorang pendidik, penulis, dan juga pemuda pelopor yang lahir di Desa Pengastulan pada tanggal 2 Januari 2000. Igede Yudi Antara ini sering disapa Yudi, adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Seririt. Dan sebagai seorang pemuda pelopor dalam bidang pendidikan, dirinya terus memberikan inovasi-inovasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang tentunya membuka berbagai kelas kepelatihan, dan juga beliau punya pengalaman yang sangat luar biasa, sering menjadi pembina lomba, juri, dan juga pembawa acara atau MC. Dan adapun prestasi yang diraihnya itu adalah sebagai juara 1 Duta Penggerak Literasi Provinsi Bali, lalu sebagai runner-up 3 Duta Penggerak Literasi Indonesia tahun 2023, dan sebagai peraih penulis terbaik tingkat nasional tahun 2023, dan naskahnya dibukukan pada buku antologi kisah rantau. Wow, sangat luar biasa sekali ya pengalaman dan juga prestasi dari narasumber kita. Jadi untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo Kak Yudi. Halo semuanya. Kak Yudi, terima kasih banyak sudah datang ke podcast Bitkom pada hari ini. Jadi apa kabar Kak Yudi? Oke, untuk kabar hari ini tentunya luar biasa, baik, dan harus tetap semangat. Wah, oke, jadi kita mau mulai perbincangan nih Kak Yudi, tapi Liana mau mulai dari pertanyaan besar dari pikiran Liana nih sebelumnya. Jadi menurut Kak Yudi, menurut pandangan Kak Yudi selaku pendidik juga dan pemuda pelopor di bidang pendidikan, gimana sih pandangan Kak Yudi terkait apa sih yang salah dari sistem pendidikan Indonesia sampai Kak Yudi punya alasan membangun taman belajar ini? Karena taman belajar ini bisa termasuk dari pendidikan non formal ya Kak Yudi ya. Jadi apa sih menurut pandangan Kak Yudi dari dalam hati Kak Yudi sendiri gitu, apa sih yang salah dari sistem pendidikan Indonesia ini? Tentunya kalau kita berbicara apa yang salah dari sistem pendidikan di Indonesia ini, tentunya kita harus berbicara terlebih dahulu tentang elemen yang ada di sistem pendidikan. Jadi dalam sistem pendidikan itu tentunya ada yang namanya aturan, kemudian ada seorang guru, ada siswa, dan juga ada pemangku kepentingan yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang kesalahan sistem pendidikan, tentunya kalau secara saya pribadi, sistem pendidikan di Indonesia itu sudah bagus. Cuman mungkin dari bagaimana kita sebagai seorang guru, kemudian dari perspektif siswa, bagaimana memandang sebuah aturan atau regulasi yang berlaku khususnya pada sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian sejujurnya taman belajar yang saya bentuk itu bukan berarti adalah ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara sistem pendidikan di Indonesia, tapi di sana adalah bagaimana saya ingin merubah sebuah mindset dari siswa tersebut, yang mana ketika di sekolah, mungkin kalau kita hitung di sekolah itu kan ada 8 jam proses pembelajaran,
dan itu mungkin dipotong dengan istirahat dan lain sebagainya. Kemudian tidak fokus ataupun tidak gimana ya bilangnya, kalau anak tersebut karena pelajarnya kan banyak, tidak hanya satu atau memfokuskan, tapi di taman belajar ini yang menjadi urgensi kenapa taman belajar ini dibentuk itu adalah sebenarnya karena tingkat literasi yang rendah, Kak. Gitu dari siswa tersebut, karena banyak sekali kita temui anak-anak SD sekarang, bahkan di anak SMP pun banyak yang belum secara bisa untuk membaca seperti itu. Banyak kita temui bahwa anak SMP masih mengeja dan lain sebagainya. Itulah urgensi awal kenapa saya mendirikan sebuah taman belajar. Jadi bukan karena kesalahan sistem pendidikan, namun adalah bagaimana kita menyikapi dari perspektif guru dan juga perspektif siswa. Dan kita mungkin kalau dalam hal ini tidak boleh menyalahkan pemerintah, kemudian tidak boleh juga menyalahkan guru dan juga siswa. Mungkin itu adalah suatu hal yang ya bisa dibilang dari si A atau si B, mungkin dari siswa tersebut tidak ada keinginan untuk belajar, jadinya seperti itu. Terus nih, Kak. Iya, dari mindset sebenarnya menumbuhkan itu dari mindset siswanya dulu. Iya, dari mindset siswa dulu. Jadi kita ingin menarik dia harus, karena dia seorang siswa ya mau tidak mau harus tertarik dengan yang namanya literasi gitu. Tapi terkadang ada mindset siswa itu dia berpikir, nilai saya udah kurang nih di matematika, dia terus berpikir nanti dia bakal kurang terus di matematika. Jadi kan harus membangun mindset itu membangun mindset ke siswa itu yang sulit sebenarnya sekarang nih. Terus kalau misalnya nih tadi dibilang kalau pendidikan di sekolah itu mungkin kurang asik gitu ya. Jadi banyak siswa SD maupun SMP sekarang yang belum bisa membaca, menulis gitu, sehingga kakak membuat taman belajar. Jadi karena literasinya rendah gitu. Berarti tapi kan di sekolah itu sudah diajarkan kan mereka membaca dan menulis. Oke. Kalau membaca dan menulis mungkin di sekolah formal itu kan dapat, kayak udah pasti dapat. Cuman yang membedakan dengan taman belajar yang saya bentuk ini, yang pertama adalah di mana urgensi saya membangun atau mendirikan sebuah taman belajar ini adalah ketika kalau kita bayangkan anak SMP, itu anak SMP kan sudah tidak mungkin lagi diajari menulis, membaca seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sekarang menumbuhkan rasa cinta untuk membaca siswa itu sangat sulit. Jarang sekali saya temui sekarang siswa yang membaca seperti itu. Oleh karena itu pada tahun 2019 ini saya waktu itu masih jadi mahasiswa, karena jujur kondisi di sekitar menjadikan saya untuk mendirikan ini, menurut saya sangat prihatin sekali melihat ketika anak SD kemudian kondisi orang tua yang tidak memungkinkan untuk menemani anaknya belajar, apalagi mungkin kemampuan orang tua yang tidak belum, atau orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah seperti itu, mungkin tidak bisa menemani anaknya. Makanya keprihatinan saya di sana seperti itu. Walaupun di sekolah mungkin sudah diajarkan membaca dan menulis, tapi kegiatan taman belajar saya ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada weekend ataupun di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Jadi nggak tiap hari, Kak. Jadi ada waktu khusus di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Gitu. Jadi itu membaca dan menulis ini sebenarnya sudah dilakukan di sekolah, tetapi diberikan tambahan lagi taman belajar, di Taman Belajar Puspa Laksmi ini Puspita Laksmi, ya benar. Kalau tadi dibilang itu dibangun dari tahun 2019 sampai sekarang, gitu kan. Terus dari tadi katanya ada anak SD, anak SMP. Kalau boleh tahu yang boleh ikut di Taman Belajar ini dari umur berapa nih, Kak? Kalau di tahun 2019 pada awal saya membentuk itu, yang ikut itu adalah anak-anak SD di sekitaran di sana aja, Kak. Pada saat itu kemudian itu yang boleh ikut semua anak-anak SD, boleh ikut dari kelas 1 sampai kelas 6. Bahkan ada anak-anak yang belum sekolah yang tertarik ikut di sana. Kenapa? Karena pada saat proses pembelajaran di sana itu Taman Belajar Puspita Laksmi tidak hanya berfokus pada literasi dan numerasi, tapi ada main gamenya. Kemudian pada saat hari Minggu saya ajak mereka senam, kemudian saya ajak bersih-bersih. Jadi mungkin rasa ketertarikan mereka ketika melihat, ada kegiatan ini, mungkin orang tuanya juga, anak saya mungkin harus ikut di sana nih, seperti itu. Kemudian untuk anak SMP sebenarnya kalau untuk di tahun sekarang Taman Belajar Puspita Laksmi ini saya rancang berbentuk online kelas, Kak. Jadi dengan saya membuka sebuah kelas kepenulisan, kelas public speaking seperti itu sih. Kemudian untuk anak-anak SD ini mungkin sekarang saya lebih fokuskan kalau dia itu belajarnya setiap hari Minggu saja. Karena kenapa? Karena saat ini juga
kami dari pengajar di Taman Belajar Puspita Lasmi termasuk saya selaku pendiri itu mungkin di hari Sabtu ada kegiatan lain sehingga kami lebih memfokuskan atau lebih mengkerucutkan kalau sebelumnya itu dilaksanakan Sabtu Minggu, cuman sekarang hanya hari Minggu aja. Oh, Gitu. berarti rutin itu dilaksanakan tiap hari Minggu. Iya, setiap hari Minggu. Ayo boleh. Oke, mungkin tadi Kak Liana lebih tertarik untuk membahas mengenai taman belajar ya. Namun dari sisi saya sendiri, saya tertarik nih di bidang dalam bidang pendidikan itu sendiri ya Kak. Lalu Kakak ini kan sebagai pemuda pelopor gitu. Bagaimana sih inspirasi Kakak? Kenapa Kakak ingin menjadi pemuda pelopor dalam bidang pendidikan gitu? Ini menarik sekali ya. Sebetulnya ini di tahun 2023 sebenarnya Kak, pada saat itu saya ada project lomba di Lombok dengan siswa saya pada saat itu dan lawannya itu adalah mahasiswa. Hanya saya mengirimkan siswa SMP di sana, tingkat nasional di Lombok. Nah, kebetulan saya ketemu sama ibu pembina saya yang luar biasa, Bu Ayu Ervina. Pada saat itu beliau adalah pelatih ahli sekolah penggerak di sekolah saya. Nah, berkunjunglah beliau ke sana. Kemudian saya pada saat itu diminta untuk presentasi bersama siswa saya pada saat itu yang akan berangkat ke Lombok. Jadi sebelum saya berangkat ke sana itu ada persiapan presentasi dulu. Nah, presentasinya itu di hadapan beliau. Dan pada saat itu seingat saya ada Pak Kabid rasanya, pas Kabid SMP ya, pas Kabid SMP di sana. Nah, kebetulan beliau menawarkan nanti di tahun 2000 kamu umurnya masih berapa gitu. Saya bilang di tahun depan masih 24 seperti itu. Nah, kebetulan beliau menawarkan di tahun 2024 kamu mau nggak ikut pemuda pelopor gitu. Nah, saya bilang oke, saya siap gitu. Nah, di tahun 2024 ternyata beliau menepati janji ngomong sama saya pada saat itu, Dek, yuk jadi ikut pemuda pelopor. Oh, berarti ibunya ingat sama janjinya gitu. Saya kira ibunya lupa atau enggak, pada saat itu mungkin bercanda, hanya bercanda seperti itu. Nah, kebetulan 2024 itu saya diajak. Nah, kebetulan saya ada 5 bidang di sana. Jadi saya tertarik, oh, mumpung saya mendirikan taman belajar ya udah saya ambil yang bidang pendidikan aja. Kebetulan pada saat itu di awal-awal saya digembleng oleh beliau. Saya diajarkan A, B, C, dan D sehingga sampai pada pemuda pelopor tingkat provinsi. Itu sih awal mulanya kenapa bisa tertarik ke pemuda pelopor gitu Kak. Jadi dimulai dari ketidaksengajaan. Iya, berjumpa di suatu dengan ibu event yang cantik gitu kan. Luar biasa ibunya. Karena Bu Ayu ini terkenal sekali, dia banyak sekali mencetak pemuda-pemuda luar pelopor biasa. yang Saya mengakui, saya sangat bangga bisa dibina oleh beliau. Ya, lalu kan saat mengikuti pemuda pelopor itu Kakak juga mengangkat mengenai edukasi mitigasi bencana gitu ya. Itu kenapa Kakak ngambil topik terkait itu? Kalau topik secara khusus sebenarnya kalau dari saya itu ngambilnya itu adalah pembelajaran berbasis konsep Rita Karane dalam hal itu. Dalam Taman Belajar Puspita Lasmi ini saya tidak hanya menekankan kalau kita di sekolah formal itu kan ada istilahnya kognitif, afektif, sama psikomotorik. Nah, kalau dalam Taman Belajar Puspita Lasmi ini saya lebih menekankan di mana anak-anak tersebut bisa tidak hanya dalam segi kognitif atau pengetahuan, tapi juga bagaimana karakter mereka, kemudian bagaimana cara mereka menghargai sesama, kemudian menjalin hubungan yang baik juga dengan Tuhan, seperti itu. Nah, kalau tertarik ngambil mitigasi bencana, sebenarnya karena dilihat dari urgensi, yang mana kalau desa Pengastulan itu di Seriri, itu kan termasuk sebuah desa yang rawan akan bencana, khususnya adalah gempa bumi dan juga tsunami, seperti itu. Jadi, kenapa saya mengambil topik mitigasi bencana gempa bumi itu sebenarnya karena melihat saya harus mengajarkan kepada anak-anak yang tergabung dalam Taman Belajar Puspita Lasmi bagaimana sih mitigasi bencana alam ketika terjadi sebuah gempa seperti itu. Jadi karena kondisi itulah, karena saya yakin ketika terjadi sebuah gempa itu anak-anak pasti bingung. Bingung akan tidak karuan kan pada saat itu. Oleh karena itu saya ingin mengenalkan kepada mereka jika terjadi gempa bumi ini loh yang harus kalian lakukan. Jadi ada beberapa metode pada saat saya mengajarkan itu. Saya mengajarkannya melalui sebuah video. Kemudian saya membuatkan sebuah modul kecil kepada mereka untuk mereka bisa membaca. Jadi melalui sebuah gambar tapi ada deskripsi singkat. Jadi mereka tahu ketika terjadi gempa misalnya sembunyi di bawah meja seperti itu. Itu sih awal makanya saya ngangkat mitigasi bencana gempa bumi.
Kalau selain dari pembelajaran tentang mitigasi bencana ini di Taman Belajar itu ada kegiatan apa aja sih, Kak? Oke. Kalau berbicara mengenai kegiatannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum itu kita ada 2 hari, Kak. Ada hari Sabtu sama hari Minggu. Kalau di hari Sabtu, kita lebih berfokus kepada aspek literasi dan juga numerasi. Jadi, kita mengajarkan mereka membaca, kemudian bagaimana mereka bercerita, menuangkan apa yang mereka baca, seperti itu. Kemudian kita juga ajak mereka untuk main game, dan lain sebagainya. Kemudian, di hari Minggu, itu pagi harinya seperti biasa, saya ingin mengajak mereka untuk senam terlebih dahulu. Senam, jadi itu rame banget, anak-anak antusias banget. Pagi-pagi mereka udah ada di tempat sekretariat Taman Belajar Puspita Laksmi. Kemudian mereka diajak untuk gotong royong. Jadi untuk bersih-bersih di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar mereka diajak untuk bersih-bersih. Dengan dalam artian dalam hal ini saya ingin mengajak mereka untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Gitu sih. Kalau sekretariatnya di mana nih? Kalau sekretariatnya di Pengasulan juga. Kebetulan jadi satu dengan sekretariat STT. Karena pada saat 2019 itu kebetulan saya adalah ketua STT di sana. Makanya saya mencetuskan sebuah gagasan untuk mendirikan Taman Belajar ini sendiri. Kalau dari pesertanya nih anak-anak ini, Iya. kan dari 2019 sampai Iya. 2024 ini udah sekitar 5 tahun lebih Iya, ya, Kak ya. sebenarnya. Kira-kira jumlah dari peserta ini meningkat atau tetap atau menurun gitu? Oke. Kalau kita lihat dari tahun 2019 itu saya punya siswa sebanyak 100 pada saat itu. Kemudian di zaman COVID itu menurun. Tapi saya tidak hanya berdiam diri. Pada saat zaman COVID itu saya membentuk yang namanya kelas online, Kak. Jadi saya tetap mengajarkan mereka, namun melalui virtual, secara virtual. Saya sering mengirimkan sebuah video edukasi, kemudian bagaimana ketika mereka mendapatkan kesulitan belajar, itu kami bantu dan lain sebagainya. Kemudian untuk di tahun sekarang, mungkin karena pengajar, kalau dari yang dulu itu pengajaran kan rekan-rekan dari Seketruni dari sana. Cuman sekarang beberapa anggota dari Seketruni itu ada yang sudah bekerja, kemudian ada yang sudah menikah dan lain sebagainya. Mungkin karena berkurangnya tim pengajar atau tutor istilahnya, itu menjadikan mungkin kalau dilihat dari persentase jumlah anak-anak yang belajar di sana agak sedikit menurun. Namun sekarang saya lebih suka untuk membuka kelas kepenulisan dan kelas public speaking yang lebih difokuskan pada anak-anak SMP, juga anak-anak SD ada sih, cuman saya lebih condong jadinya ke anak-anak SMP. Mungkin karena ngajar SMP jadi lebih seru condong ya ke sana. Oke, kalau misalnya tadi kan saya sempat berpikir sih juga, kan ketemu sama COVID tuh gimana ternyata sistemnya virtual, online ya, gitu, virtual. online gitu. Kita bentuk virtual. Terus kalau gini, tadi kan dari STT nih juga yang mengajar anak-anak. Kira-kira ada nggak dari luar STT, dari pengasturan gitu, apa kakak mengajak teman-teman dulu waktu kuliah atau gitu? Oke, kalau di awal itu sebenarnya saya sih pas mendirikan Taman Belajar ini atas inisiasi sendiri. Kemudian untuk tim mengajar kan tidak mungkin saya sendiri. Kemudian saya mengajak teman-teman yang tergabung dalam Seketruni, kemudian saya bentuk mereka jadi tim pengajar nanti ini di hari ini gitu sih, Kak. Jadi sudah dirancang susunannya siapa aja yang ngajar. Nah Kak, jadi terkait siswa yang ada di Taman Belajar ini kan menurut saya mungkin agak susah juga ya untuk menarik minat siswa untuk belajar gitu, apalagi ini di luar jam sekolah seperti itu. Lalu bagaimana cara kakak nih untuk menarik minat siswa untuk tergabung dalam Taman Belajar ini? Sebetulnya ini adalah sebuah tantangan bagi saya ya, apalagi siswa yang notabene sudah sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu itu kemudian harus mendapatkan itu lagi. Nah, jadi kalau tindak lanjut atau solusi yang saya lakukan adalah dengan memberikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi tidak hanya berfokus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak hanya berfokus pada membaca, menulis dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita akan ajak mereka untuk main game, untuk terjun ke lingkungan sekitar, untuk belajar di sana. Seperti itu sih, Kak. Jadi biar mereka tertarik untuk ikut. Jadi kalau mereka punya kesan, wih, di sana orang diajarin baca, menulis aja, apalagi dimarah-marah kalau nggak bisa baca, itu mindset mereka akan takut untuk ke sana. Tapi ketika kita mampu mengemas pembelajaran yang menarik, kemudian berbasis game dan lain sebagainya, itu mereka tentu akan memiliki minat untuk tertarik untuk bergabung di sana. Apalagi
ditambah lagi dukungan orang tua. Karena Tiang sebenarnya banyak sekali dukungan dari orang tua. Yuk kita kembangkan lagi taman belajar ini lebih luas lagi gitu. Cuman karena mungkin terkendala tenaga juga, karena Tiang kan full ada jam ngajar, kemudian teman-teman banyak yang juga sudah menikah dan sudah bekerja, jadi untuk waktu pelaksanaan itu mungkin agak sulit seperti itu. Jadi mungkin kita dalam skup desa di sana dulu untuk anak-anak khusus di desa itu aja. Oke, jadi gimana cara membuat pembelajaran itu biar Iya, menyenangkan? biar menarik gitu, sebenarnya gitu iya. tugas kita. Lalu terkait taman belajar ini kan berorientasi terhadap konsep Trihita Karana. Iya, konsep Trihita Mungkin Karana. bisa dijelaskan Kak, mungkin sahabat Bulan juga penasaran nih konsep Trihita Karana ini dalam hal apa gitu. Oke. Mungkin rekan-rekan teman-teman yang lain itu mungkin sudah paham ya, sudah tahu apa itu konsep Trihita Karana. Karena konsep ini juga konsep yang sudah bersifat universal, mungkin dari kalangan pelajar, kalangan apapun sudah mengetahui konsep ini. Jadi pada pembelajaran di Taman Belajar Puspita Laksmi yang berbasis konsep Trihita Karana tentunya adalah sebuah pembelajaran yang berorientasi kepada bagaimana cara kita untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan 3 hal itu, Kak. Jadi yang pertama adalah bagaimana sebelum kegiatan itu saya selaku tutor itu selalu mengajarkan pada anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah satu konsep dari Trihita Karana. Kemudian adalah ketika ada tutor atau ada pengajar di Taman Belajar Puspita Laksmi, saya minta anak-anak untuk menghargai. Jadi menghargai apa yang menjadi instruksi dari pengajar itu didengarkan. Sebagai bentuk adalah bahwa kita menghargai orang lain. Jadi menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Kemudian untuk di sesama lingkungan, itu untuk dari manusia dengan lingkungan, itu tentu saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setiap hari Minggu saya ajak mereka untuk lihat lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar ada sampah atau ada yang perlu kita bersihkan, silakan untuk dibersihkan. Jadi 3 konsep ini merupakan sebuah hal yang fundamental yang sangat menjadi sebuah pondasi untuk membentuk karakter anak ke depannya. Apalagi dari SD kita sudah membentuk karakter mereka dengan 3 konsep ini, yaitu Trihita Karana. Saya percaya bahwa nanti mereka akan memegang teguh, oh saya dulu diajarkan seperti ini, itu akan dibawa secara menerus. Itu sih Kak, kalau dari saya. Oke, jadi sejak dini ya Iya, sudah dari sejak dini sudah dikenalkan diajarkan, konsep Trihita Karana. Jadi konsep Trihita Karana ini kan konsep bisa dibilang konsepnya agama Hindu nih Kak. Terus kalau pesertanya di sana, anak-anak di sana, apakah semuanya beragama Hindu atau beragam gitu? Oke. Kalau dari kita, kalau kita lihat dari persebaran penduduk di desa Pengasuhan sebenarnya kan ada 2 agama, kayak ada beberapa agama, bukan 2 sih, ada beberapa, ada Muslim, Hindu, bahkan Kristen itu ada. Cuman dari kita sebenarnya kita baru hanya menarik khusus untuk masyarakat Hindu saja di sana. Untuk masyarakat Muslim kita belum mengajak mereka untuk berkolaborasi. Namun saya pernah mengadakan Taman Belajar Puspita Laksmi pada tahun 2019 di akhir itu. Saya pernah mengadakan yang namanya lomba cerdas cermat pada saat itu. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut saya tidak melupakan umat lain. Jadi saya merangkul bersama-sama seperti mengadakan itu, tetap berkoordinasi dengan karena di sana ada beberapa sekolah yang sekolah non muslim, tetap saya gandeng untuk ikut kegiatan itu. Seperti itu, walaupun dalam proses pembelajaran di Taman Belajar Puspita Laksmi mungkin belum melibatkan anak-anak di umat lain, tapi mungkin dari segi kegiatan saya tetap berkoordinasi dengan. Terus kalau dari respon mereka bagaimana? Kalau dari respon mereka, malahan mereka sangat senang dan antusias mengikuti kegiatan yang saya lakukan pada saat itu. Kemudian kita juga pernah melakukan yang namanya, pokoknya event-event dari Taman Belajar Puspita Laksmi itu di tahun 2019 dan 2020 kita banyak melaksanakan event. Termasuk kita pernah melaksanakan lomba mendongeng, kemudian lomba membaca puisi, itu diikuti oleh antusias oleh sekolah yang berasal dari umat lain seperti itu. Mereka antusias ikut. Jadi bukan hanya orang Hindu saja sih yang berdampak dari Taman Belajar ini saja, tapi ke semua agama gitu ya. Oke, ayo ada lagi? Cukup. Oke, sahabat Buleleng, kita jeda sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Sakti, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya.
Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti dengan hati penuh inspirasi. Halo sahabat Buleleng, kembali lagi di podcast Bikom dan masih bersama narasumber kita Igede Yudi Antara sebagai pemuda pelopor bidang pendidikan, dan kita akan lanjut untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita. Mungkin diawali oleh Kak Liana dulu, Kak. Oke. Tadi kan kita sudah berbicara tentang Taman Belajar Puspita Laksmi. Ya. Oke. Apakah di Taman Belajar ini punya target tersendiri gitu? Misalnya kalau anak ini bisa membaca, menulis, apakah harus nilai rapotnya kita punya target nilai rapotnya terus meningkat? Bisa diceritakan sedikit? Kalau target sih ada sebenarnya Kak ya. Jadi kita punya sebuah goals atau target yang mana ketika anak tersebut sudah diajarkan baik itu literasi, numerasi dan hal-hal lainnya di sana, tentunya anak tersebut kalau memang ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama kalau misalnya nilai rapot dengan yang ada di sekolah sebenarnya Kak. Jadi bagaimana saya melihat apakah anak ini yang awalnya ketika belum mendapatkan sebuah pembelajaran di Taman Belajar Puspita Laksmi ini yang awalnya belum tahu huruf, sudah tahu huruf, artinya apa? Tujuan kita tercapai. Jadi yang tujuan dari Taman Belajar Puspita Laksmi ini adalah ketika misalnya tujuannya A adalah mengenalkan huruf kepada anak, ketika dia sudah kenal berarti kan tujuan tersebut sudah tercapai, seperti itu. Jadi tidak harus nilai mereka harus 90 ke atas, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua target saya adalah mereka mampu mengimplementasikan atau menerapkan apa yang sudah diajarkan. Misalnya adalah ketika mereka berteman dengan temannya tidak boleh saling membuli dan lain sebagainya, kemudian mampu menjaga lingkungan sekitar, berarti tujuan dari apa yang saya berikan ke mereka sudah diterapkan secara langsung. Itu sih kalau dari saya targetnya. Berarti di sana juga ada pembinaan karakter. Iya, ada pembinaan karakter juga. Jadi tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Jadi kalau dilihat dari yang tadi Kakak bicarakan itu berarti banyak sekali sebenarnya manfaat dari adanya Taman Belajar ini. Terus Kakak pernah nggak berusaha untuk advokasi gitu, berbicara dengan Dinas Pendidikan terkait Taman Belajar ini, siapa tahu metode pembelajaran Kakak ini bisa digunakan di setiap sekolah seperti itu. Untuk advokasi sendiri, kalau saya berbicara tentang Taman Belajar Puspita Laksmi ini, saya baru hanya mempublikasikan ini di desa terkait aja Kak. Untuk di luar itu belum. Tapi di tahun 2020 sebelumnya kita sempat bekerja sama dengan Fakeca, Forum Anak Kecamatan sebelumnya. Cuman itu karena terbengkalai dengan COVID, jadinya belum terlaksana seperti itu. Kemudian untuk di tahun ini kita belum ada sebuah kerjasama dan membicarakan Taman Belajar ini ke pemerintah terkait seperti itu, belum sih Kak. Oke. Gini Kak, untuk rencana ke depannya ada nggak sih rencana Kakak untuk mengembangkan Taman Belajar ini untuk di masa mendatang gitu? Kalau di masa mendatang tentunya ingin ya Kak, ingin. Tapi kita juga kalau sekarang nih Kak, saya untuk mengembangkan ini ingin sekali. Kemudian saya juga akan, karena tim pengajar itu harusnya sebenarnya sekarang ada pembaruan dari tim sebelumnya dengan tim yang sekarang, karena banyak seperti yang sudah tadi saya jelaskan, banyak yang sudah bekerja, yang sudah menikah dan lain sebagainya. Tentunya kalau ingin dikembangkan kita juga harus melihat dari segi fasilitas, kemudian juga tenaga pengajar yang ada di sana gitu. Apabila nanti mungkin ini kedepannya diterapkan dalam skup yang lebih luas lagi, tentunya saya membutuhkan sebuah sumber daya manusia yang saya ajak bareng-bareng untuk mengelola ini. Itu sih Kak. Karena kalau dari segi fasilitas kita hanya menggunakan fasilitas yang sederhana, karena dalam skup desa yang mungkin kalau kita lihat hanya beralaskan karpet, kemudian buku-buku bacaan yang ada di sana pun masih tergolong minim Kak. Karena kita mendapatkannya dari, pada saat itu kita ada sebuah donatur yang kita ajak untuk kerjasama, cuman itu donaturnya itu adalah masih organisasi di desa itu gitu, belum organisasi yang terlalu yang ada di luar, tapi organisasi yang ada di desa tersebut karena melihat antusiasnya makanya diberikan itu. Bahkan setiap kegiatan yang kita laksanakan itu
didukung oleh dia secara finansial, baik dari segi operasional seperti itu. Kalau pas buat event-event kayak gitu, apa mencari sponsor gitu ke? Oke. Ya kalau pada saat kegiatan lomba-lomba kemarin itu kita belum mencari sponsor keluar, Kak. Jadi seperti yang sudah saya katakan, jadi saya hanya mencari sebuah sponsor yang ada di dalam itu aja, dalam organisasi di dalam itu aja gitu. Kemudian dari sana mungkin karena kita konteksnya ini adalah anak-anak, mungkin konsep hadiahnya juga kita kemas biar menarik, jadi biar tidak berorientasi pada uang seperti itu. Jadi kita kemas misalnya seperti alat tulis dan lain sebagainya. Nanti ketika siswa tersebut, anak kecil itu mendapatkan, wih saya dapat pulpen nih, pasti dia senang. Jadi saya ingin mengajarkan bahwa juara itu tidak hanya berorientasi pada yang namanya uang, tapi lebih ke bagaimana dia berproses untuk mendapatkan hasil itu. Kemudian hadiah tersebut bisa dia gunakan dan dia merasa bangga ketika saya meraih ini, saya mendapatkan ini. Anak sekarang kan kalau dikasih hadiah buku, pulpen itu sudah merasa bangga banget. Berarti niat untuk mengembangkannya sudah ada gitu kan ya Kak. Terus tantangannya kan tadi Kakak bilang tantangannya itu dari segi sumber daya gitu, mengajar. Dari apakah pernah bertemu tantangan lain gitu selain tantangan yang tadi? Kalau dari sana sih tantangannya di sana aja sih Kak. Cuman ada satu tantangan lagi, itu adalah ketika anak-anak tersebut, yang namanya anak-anak pasti agak aktif banget. Jadi tantangan sendiri adalah bagaimana kita mengembalikan fokus mereka yang awalnya aktif, mungkin bermain sampai keliling-keliling untuk fokus untuk menyimak dari apa yang kita sampaikan. Sehingga metode yang saya ajarkan adalah ketika anak tersebut sudah merasa bosan nih, kayaknya udah lihat anak-anak udah bosan nih baca, bercerita dan sebagainya, maka saya akan merubah metode, misalnya ajak mereka untuk main game dan lain sebagainya, untuk mengembalikan fokus mereka biar fokus mereka di sana gitu. Karena kegiatan itu kan 2 jam Kak, lumayan, dari jam 4 sampai jam 6 mereka harus fokus di sana. Makanya saya harus melihat juga situasi mereka, kayaknya mereka udah agak bosan nih ketika diajarkan untuk bercerita, menulis, berhitung dan lain sebagainya. Makanya saya akan mengembalikan itu ke konsep pembelajaran yang lebih menyenangkan. Iya, ya karena mengajar anak kecil tuh susah-susah gampang. Iya, benar banget, susah-susah gampang karena mereka aktif sekali sih. Ya, jadi dari tadi kita bincang-bincang sama narasumber kita, sangat luar biasa sekali ya mindset dari Kak Yudi ini. Tidak salah ya, Kak Yudi ini sebagai seorang pemuda pelopor gitu. Lalu terkait taman belajar ini sendiri Kak, jika ada yang ingin bergabung gitu menjadi pengajar ataupun mungkin anak-anak ada yang ingin bergabung gitu di taman belajar, ada nggak sih media sosial yang bisa dihubungi? Untuk media sosial sebenarnya ada. Bisa di Instagram atau di Facebook juga ada di akun STT Puspita Laksmi, kemudian media sosial di Taman Belajar Puspita Laksmi itu ada. Jadi kalau misalnya ada tenaga pengajar yang ingin bergabung ke Taman Belajar, itu saya sih terbuka aja ya Kak, karena dengan tujuan yang positif itu, apalagi bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu luar biasa sekali. Dan saya sih terbuka, asalkan, karena ingat kita ini kan sebagai pemuda pelopor yang notabene adalah kalau istilah balnya ngayah, jadi tidak ada imbalan secara khusus yang kita terima. Jadi itu. Jadi yang namanya pemuda pelopor adalah bagaimana kepeloporan kita itu senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, dan kita ya sistemnya ngayah gitu. Dari hati ingin berdedikasi untuk orang banyak gitu sih Kak. Oke, berarti tadi kan dibilang boleh menerima dari luar gitu kan, asalkan dia mau ngayah seperti itu. Jadi selama ini apakah pernah STT lain gitu melirik Taman Belajar Kakak ini? Apakah mereka tertarik gitu bertanya gitu? Ada yang dulu tertarik, bahkan pengen mengajak untuk berkolaborasi seperti itu. Cuman karena pada saat itu seperti yang sudah saya sampaikan, saya ingin mengembangkan ini di lingkup skill kecil dulu Kak pada saat itu. Karena juga kalau kita memang kalau kita bekerja sama itu kan lebih banyak tenaga, mungkin tenaga pengajar kan lebih banyak mungkin. Cuman pada saat itu entah kenapa saya berpikir, saya ingin mengembangkan ini sendiri dulu nih di STT saya dulu gitu. Baru nanti ketika ini sudah berdampak luas lagi, mungkin saya akan ajak untuk bekerja sama. Namun untuk STT luar yang melirik itu banyak Kak, bahkan ada yang ingin membuka hal yang sama dengan apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau buka hal yang sama dari ide Kakak boleh saja kan? Boleh saja, sah saja kan. Karena saya rasa taman belajar ini juga tidak hanya ada di
Iya. Iya, tidak hanya ada di Sri, dimanapun pasti ada. Cuman yang membedakan adalah bagaimana metode pembelajaran, kemudian bagaimana teknik-teknik yang lainnya yang diterapkan oleh pengajar-pengajar di sana. Itu Kalau sih, Kak. dari yang kakak lihat selama ini nih, yang sama udah dari 2019 sampai sekarang, kira-kira banyak nggak sih perubahan dari anak-anak ini, misalnya dari pembinaan karakternya seperti itu? Banyak, Kak, tentunya. Salah satunya adalah alumni di Taman Belajar Puspita Laksmi yang dulu SD itu sekarang ketemu di SMP dengan saya. Dia bilang, kok ada Pak Yudi di sini gitu. Dia ingat sama saya karena pada saat itu mereka pernah ngajar di sana dan mereka malahan ikut di kelas public speaking dan kelas penulisan saya karena mereka mungkin karena udah dari saya ajak pada saat SD, tiba-tiba di SMP ketemu lagi dengan saya, akhirnya emang nyambung, jadi akhirnya gitu. Jadi perubahannya banyak sekali, mereka jadi lebih tahu tentang literasi, kemudian tentang numerasi dan lain sebagainya. Bahkan mereka pada saat mereka ikut di taman belajar itu, mereka kan masih SD nih. Ada alumni yang dulunya SD ikut lomba puisi di sana, sekarang bahkan sudah bisa sampai ke tingkat provinsi untuk mengembangkan kiprah membaca puisinya seperti itu. Jadi dalam artian ilmu yang sudah didapatkan di sebelumnya di Taman Belajar Puspita Laksmi berarti masih digeluti sampai sekarang gitu. Bagus sekali ya, Taman Belajar Puspita Laksmi ini berdampak sekali dirasakan oleh anak-anak di Desa Pengastulan. Ada lagi? Mungkin terakhir nih Kak, sebagai seorang pemuda pelopor, ada nggak sih saran ataupun pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada pemuda di luar sana? Untuk pemuda lainnya yang ada di Buleleng pada khususnya, sebenarnya kita sebagai pemuda, sebagai generasi muda atau agent of change itu sudah sejatinya kita harus mendedikasikan diri dan berkontribusi aktif untuk perubahan-perubahan yang ada di sekitar masyarakat. Jadi sebagai pemuda sebenarnya kita tidak perlu melakukan sebuah inovasi yang besar, tapi dari inovasi yang kecil tapi memiliki manfaat atau dampak yang besar sudah sangat berarti sekali. Dan untuk kedepannya mungkin saya ingin mengajak seluruh pemuda yang di Buleleng khususnya yang menekuni ataupun tertarik untuk terjun khususnya di bidang pendidikan, marilah kita bersama-sama untuk menanamkan kepada siswa ataupun menanamkan kepada anak bahwa tidak hanya pengetahuan yang harus kita fokuskan, tapi juga pembentukan karakter di dalamnya. Karena orang yang pintar namun tidak memiliki kepribadian yang bagus juga sama dengan nol. Tapi orang yang pintar ketika memiliki kepribadian yang baik, itu akan menjadi poin plus ke depannya. Karena dengan kita bisa memiliki pribadi yang baik seperti menghargai orang lain dan lain sebagainya, tentu kita akan lebih dihormati daripada orang yang pintar namun tidak bisa menghargai orang lain sama dengan nol. Benar sekali ya, luar biasa sekali ya. Ya, sahabat Buleleng, kita sudah sampai di penghujung podcast pada episode kali ini. Terima kasih ya Kak Yudi Ya, sama-sama. Terima kasih hadir kembali pada hari ini. Jadi ya sahabat Buleleng, siapa tahu sahabat Buleleng di rumah ada yang ingin membangun taman belajar seperti ini, sangat dipersilahkan karena taman belajar ini sangat berdampak baik, berdampak positif bagi anak-anak di Kabupaten Buleleng ini. Sekian dari podcast pada episode kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan lupa tetap stay tune di YouTube Pemkab Buleleng. Sampai jumpa.